sebagai bagian yang telah disampaikan oleh teman-teman. Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Daya resmi dibuka. Tentukan visi, misi, dan menyelaraskan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kota kabupaten dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sebagai provinsi baru yang dibekalkan, Papua Barat Daya menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat dan kesepahaman yang kuat di antara seluruh kepala daerah agar pembangunan berjalan dengan efektif, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibra, Saudara Bupati, dan berbasis sistem meritokrasi. Ya, tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten kepemudaan tujuannya untuk meningkatkan kehidupan Kabupaten Maibra. Pada kesempatan ini juga jadi perhatian untuk mengembangkan batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten yang diapit oleh dua provinsi di Papua Barat. Kita keluarga, kita diberikan kesempatan. Bagi laporan untuk Bapak Gubernur untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sorong. Jumlah penduduk di Kabupaten Bangka terhadap buruknya hak-hak. Ini kita akan genjot dalam beberapa program seperti pendidikan. Seprovinsi Papua Barat Daya, Bapak Ibu beserta rakyat yang saya hormati dan saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada sore hari ini kami para kepala daerah diizinkan dapat menyampaikan materi dalam raker pertama di Provinsi Papua Barat Daya. Izinkan saya sebagai Bupati Maibra dapat menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan materi raker hari ini. Hal pertama, gambaran umum. Kabupaten Maibra ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 2009 dengan luas wilayah 5.661,69 km persegi yang terdiri dari 24 distrik, 259 kampung, dan 1 kelurahan dengan pusat penyelenggaraan pemerintahan berkedudukan di Murket, Kabupaten Maibra, Provinsi Papua Barat Daya. Jumlah penduduk Kabupaten Maibra sampai dengan hari ini total 48.803 jiwa. Dua, visi misi. Visi Kabupaten Maibra terwujudnya Maibra yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Misi ada 8, sudah tertera di slide. 3 isu strategis. Kami ada 9 isu strategis yang kami sampaikan di hari ini. Pertama di bidang pendidikan, kedua kesehatan, ketiga keamanan dan kondisivitas daerah, yang keempat
ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Yang keenam, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Yang ketujuh, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedelapan, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Yang kesembilan, teknologi informasi dan digitalisasi. 4. Indeks pembangunan manusia atau IPM tercatat angka tahun 2024 adalah 61,83%. Tahun 2024 yang naik 0,54 poin dari tahun 2023, diproyeksikan setiap tahun disesuaikan dengan rincian dalam tabel yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Maibrat ke depan. Poin 5, angka harapan hidup khusus untuk Kabupaten Maibrat tahun 2024 yaitu 65,97 bandingkan tahun 2011 telah mencapai 63,34, naik 1,63 dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Papua Barat Daya 69,82. Angka harapan hidup tingkat nasional 74,21. Bidang pendidikan, kami sampaikan ke Bapak Gubernur bahwa jumlah semua sekolah yang ada di Kabupaten Maibrat baik dari tingkat TK, PAUD, TK, SD, SMA, SMP, SMA dan SMK sebanyak 114 unit yang sebagaimana rincian terlampau. Sebaran siswa di Kabupaten Maibrat sebanyak 5.306 orang. Sebaran tenaga guru di Kabupaten Maibrat sebanyak 803 orang. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa alokasi anggaran pendidikan khusus untuk tahun anggaran 2005 kami anggarkan dana sebesar 2.925.000.000 khusus untuk anak-anak kita yang masuk untuk mendaftar di sekolah untuk tahun ajaran bulan Juni ini ke depan. Kemudian kami juga alokasikan dana 1 miliar untuk biaya pendidikan khususnya untuk pemondokan dan bantuan mahasiswa kita yang studi baik di tanah Papua maupun di luar Papua. Biaya pemondokan ini kami sudah bantu di Jogja, kemudian 2 bulan lalu kami sudah resmikan asrama mahasiswa di Lipa, Manupari, kemudian kami bantu juga di Jayapura dan yang lain-lain. Nanti selesaikan di kami sesuaikan dengan karena ini dianggarkan melalui dana otsus. Kami tunggu transfer dari dana otsus ini melalui selalu kita peduli dengan baik lalu nanti kita laksanakan sesuai dengan kemampuan APBD kita yang tersedia di tahun anggaran 2025. Bapak Gubernur kami laporkan bahwa khusus untuk sekolah sehat yang tadi dipaparkan oleh Pak Yahya untuk kita khususnya Sorong Selatan dan Maibrat, program ini sangat membantu kita sekali, terutama untuk belajar menghitung cepat dan untuk anak-anak kita mengikuti mereka ketangkasan dan kecerdasan mereka. Kabupaten Maibrat ini tahun anggaran 2023-2024 mereka sudah alokasikan dana 4 miliar yang berada di beberapa titik di distrik yang ada di Kabupaten Maibrat, khususnya di Susua, di Basir, Patiponi, di ITU, ini sudah berjalan. Tapi dengan kemampuan APBD kita yang terbatas, kita tetap
secara bertahap kita laksanakan. Kemudian tahun 2025 khususnya di Aibat dan Aibat Timur kita juga alokasikan dana 1,1 miliar 300 juta untuk sekolah sehari. Ini yang kami sampaikan. Kemudian bantuan studi akhir, Bapak Gubernur perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang Otsus ini menganatkan bahwa 30% itu dana alokasi khusus ini diperuntukkan untuk pendidikan. Bukan saja kita bicara soal fisik bangunan, tapi bantuan-bantuan kepada mereka yang baik studi di luar negeri maupun di dalam negeri maupun di daerah di Provinsi Papua, Papua Barat maupun Papua Barat Daya ini perlu mendapat perhatian karena mereka juga bagian yang bisa mendapat dana otsus, terutama bantuan. Sehingga tahun anggaran 2025 kami anggarkan 2 miliar. Karena ini masih ada, kalau ketika dana otsus ini ditransfer, nanti kami bagi berdasarkan permohonan yang mereka sampaikan melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Maibrat, sehingga besar kecilnya kita memberikan bantuan untuk mereka yang studi akhir, baik yang kerjaan skripsi maupun wisuda dan seterusnya, atau yang menyusun tesis maupun skripsi. Kami akan bantu sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang kita sudah anggarkan 2 miliar yang saya sampaikan. Kemudian khusus untuk kita juga siapkan dana sebesar 832.560.000 untuk bantuan kepada mereka yang berpendidikan di Uni Muda, khususnya guru dan guru PAUD di Uni Muda Solo. Karena ini kami juga perlu bantu di depan semua itu kepada dana. Kalau ketika ini sudah secara cairnya dana sudah masuk ke APBD, pasti kita peruntukkan sesuai dengan laporan anggaran yang tersedia. Bapak Gubernur, khususnya di bidang kesehatan Kabupaten, kami dapat melaporkan bahwa di bidang kesehatan Kabupaten Maibrat ini memiliki total jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan dokter selain dokter spesialis sebanyak 499 orang. Kalau kami di Maibrat tidak ada dokter spesialis, bagi kita upayakan. Sarana dan prasarana yang dimiliki di bidang kesehatan khususnya kami memiliki 112 unit rumah sakit pertama dan 2 unit yang dirincikan sebagai berikut. Rumah sakit pertama ada 2 unit, 1 di Sendera di Purkep, 1 di Air Manis Selatan. Kemudian puskesmas ini terdiri dari 20 unit. Dari 20 unit ini sudah 14 sudah terakreditasi. Tinggal 6 yang kami upayakan melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi agar supaya syarat-syarat ini dipenuhi. Ketika kita sampaikan ke pemerintah pusat, lalu 6 ini ketika masuk berarti 20 ini kalau sudah terakreditasi. Dengan demikian mereka yang bertugas di garda terdepan untuk menangani pasien-pasien kita yang datang dari posyandu maupun ke puskesmas dulu baru masuk ke rumah sakit pertama. Kalau tidak bisa baru kita bawa lagi ke rumah sakit rujukan yang dekat baik yang ada di Selatan maupun di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong dan sekitarnya. Kemudian Puskesmas ada 23 unit, posyandu ada 67 unit. Capaian imunisasi Kabupaten Maibrat tahun 2023, imunisasi dasar lengkap itu ada 416 anak atau 47%. Kemudian IPL atau imunisasi paduta lengkap ada 321 anak atau 87%.
Kemudian tahun 2024 imunisasi dasar lengkap untuk Maibrat sebanyak 345 anak atau 37,4%. IBL atau imunisasi penuta lengkap ada 360 anak atau 75%. Tahun 2025 imunisasi dasar lengkap pada 267 anak atau 27,8%. Imunisasi balita lengkap pada 210 anak atau 43%. Mengapa ini bergerak terlambat? Karena rendahnya capaian imunisasi di Kabupaten Maibrat diakibatkan karena yang pertama kerusakan freezer atau alat-alat penyimpanan vaksin. Itu permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, kurang ketersediaan jaringan yang memadai di setiap pelayanan seiring terjadinya pergantian petugas di setiap pelayanan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Ini kita akan ke depan kita berusaha terus melakukan sosialisasi baik melalui dinas terkait maupun petugas-petugas yang ada di lapangan sehingga demi untuk meningkatkan imunisasi ini sehingga hasil capaiannya terukur secara baik ke depan. Bapak Gubernur, khusus untuk makanan bergizi. Makanan bergizi gratis ini memang kita melihat bahwa jangkauan di daerah-daerah pedalaman seperti kita di Maibrat ini tersebar dari 24 distrik. Lalu pembangunan sekolah dasar maupun SMTA, SMTP maupun SMTA di daerah yang berjauhan sehingga makanan bergizi gratis ini kami canangkan 4 lokasi atau 4 titik. Titik pertama kami canangkan di Ayamaro. Ayamaro pusatnya di Kabuaya. Pematangan lokasi sudah oke. Kemudian Ayamaro Utara yang membawahi 5 distrik sampai ke Mare dan Mare Selatan, lokasinya di Yukasi. Pematangan kami sudah lakukan. Jadi kami anggarkan dana sebesar 1 miliar untuk biaya pelepasan maupun pematangan lahan. Dan 2 hari yang lalu kami koordinasi dengan Direktur IGA Badan Gizi Nasional bahwa kami sudah sampaikan pematangan lahan maupun pelepasan dalam waktu dekat mereka untuk melakukan peninjauan sehingga mereka membangun dapur sehat di titik-titik yang sudah kami siapkan, khususnya di Aibat, kemudian di Aitinyo, lalu di Ayamaro, lalu di Belahan Danau atau Masih. Itu yang kami sampaikan. Kemudian operasi merah putih. Bapak Gubernur, operasi merah putih ini kita sudah berhasil untuk dari 259 kampung, 1 kelurahan kita sudah bentuk. Lalu persyaratan harus kita ke notaris untuk harus pada hukumnya sudah 25 badan hukum yang kita sudah notaris sudah keluar, sisanya nanti dalam tahapan proses kami laksanakan. Permasalahan yang kami hadapi di daerah di sana Pak Gubernur, khususnya untuk operasi merah putih ini, ya memang program dari pemerintah pusat, tapi melalui rakyat pada hari ini saya sampaikan di daerah-daerah pedalaman ini khususnya kami maupun Tamra atau Sulawesi Selatan karena daerah ini berjauhan, kami juga sependapat dengan Bupati Sulawesi Selatan kalau bisa kita bentuk di tingkat distrik sehingga memudahkan demi untuk berkembangnya operasi merah putih yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia untuk kita di provinsi 6 provinsi yang ada di
tanah Papua maupun khususnya beberapa provinsi yang ada di seluruh tanah air. Mengapa? Karena ini sebaran penduduk orang Papua di tingkat kampung ini memang kalau kita itu dibandingkan dengan Pulau Jawa tidak bisa. Kita satu kampung paling rata-rata 200 orang atau 150 satu kampung. Ini kalau dirikan satu koperasi tidak bisa sama dengan Pulau Jawa yang orang sudah hebat untuk mengelola koperasi dan lain sudah bisa melaksanakan itu sebagai program yang mereka siap sama untuk melaksanakan. Kita di daerah ini tidak bisa, cukup berat. Jadi ya Pak Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah, kami harapkan melalui rakyat ini materi yang kami sampaikan nanti dikaji, kemudian disampaikan ke pemerintah pusat mana yang langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah pusat, disampaikan ke provinsi, kami siap terima itu. Karena mendirikan setiap kampung melalui rakyat pada hari ini saya sampaikan cukup berat, khususnya orang Papua, karena penyebaran penduduk lain-lain tidak sama dengan Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan seterusnya. Ini yang menjadi saran atau masukan kami sampaikan. Sebentar, harus saya sampaikan terakhir apa atas materi. Kemudian sekolah rakyat ini juga program dari pemerintah pusat. Sekolah Garuda ini kan ada di provinsi. Sekolah rakyat ini kami juga siapkan lahan itu. Ayo, kita coba ini nanti secara terus kami sampaikan kepada Bapak Gubernur. Kemudian program ketahanan pangan. Ya, program ketahanan pangan ini kami sudah lakukan sinkronisasi maupun pelaksanaan distribusi pangan. 9 bahan pokok sudah jalan. Selama ini pasar murah kita sudah lakukan mengatasi masyarakat kita yang ada di Malaysia. Layanan pasar murah dan seterusnya sudah jalan. Stok pasokan harga pangan dan lain-lain. Tingkat kemiskinan memang kami sepakat dengan Bapak Gubernur. Terusnya di Maibrat ini dikatakan miskinnya kita semua keberatan. Karena kami baru melaksanakan pemerintahan, kami coba menata ini kembali, terutama bantuan PSN. Kami sudah panggil kepala dinas sosial, kita harus revisi ini kembali. Yang meninggal tidak boleh laporkan nama, dapat bantuan. Yang mampu tidak bisa mendapat bantuan PSN. Benar-benar orang tua yang tidak mampu, yang benar-benar tidak punya apa-apa kalau kita bantu. Ini juga salah satu indikator. Kalau melihat hal-hal yang lain, memang hal ini merupakan keseriusan untuk khusus anak-anak Maibrat ini. Mari kita diskusikan ini baik. Sehingga orang Maibrat itu bulan miskin tidak ada. Nah, melihat dari infrastruktur itu, mobil langsung sekarang itu sampai di rumah masing-masing. Rumah dari kampung ke Rembang sampai daerah pedalaman itu semua sudah punya. Kita di kota kalah lah. Apa ya? Statistik menilai bahwa Maibrat miskin itu juga kita. Mungkin yang kita sadari bahwa gubernur mungkin pendapatan per bulan. Mungkin itu indikator salah satu. Sehingga ke depan kita coba untuk secara bersama kita pikirkan bagaimana mengurangi angka kemiskinan ini. Seperti itu. Kemudian potensi pendapatan di Kabupaten Maibrat perlu kami sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa selama ini memang kita semua itu berharap kepada pembiayaan dari pusat untuk menggali potensi-potensi daerah itu. Kami di Maibrat ini masih mulai start dari nol. Yang baru jalan PAD-nya pajak bumi dan bangunan, kemudian rumah makan, restoran, dan lain-lain yang baru jalan. Ya, kemudian kita harapkan Pak Gubernur dan Samsat ini kendaraan di Maibrat itu melebihi daripada semua pemakai kendaraan yang kabupaten kota yang ada di provinsi ini.
Jadi kalau samsat ini kita dirikan di Kabupaten Maibrat, itu salah satu PAD yang primadona yang harus kita gali di sana. Karena banyak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu yang primadona untuk provinsi. Kalau lain sekarang menikmati hasilnya kemudian pemerintah kabupaten kota sebagai daerah yang mengelolanya. Sedangkan potensi lain kami masih upayakan untuk 5 tahun ke depan. Kami mengharapkan Pak Gubernur maupun para intelektual orang Maibrat, mari kita pikirkan baik-baik. Untuk kita harus pertumbuhan ekonomi harus jalan. Tidak bisa tidak harus jalan. Sehingga perputaran uang masyarakat kita di Maibrat itu bisa mereka rasakan. Kalau tidak, semua itu. Baik, selanjutnya Bupati Kabupaten Maibrat. Baik, selanjutnya Bupati Kabupaten Tambrau, kami persilahkan.